Halo semua. Seperti yang pernah saya katakan pada video-video sebelumnya, semua tuduhan yang dilontarkan oleh teman-teman Muslim kepada kekristenan itu disebabkan karena mereka sendiri yang melakukannya dan mereka ingin mengalihkan perhatian untuk menutupi kesalahan mereka itu. Nah, salah satu tuduhan yang paling sering dituduhkan oleh teman-teman yang Muslim adalah Alkitab sudah palsu karena sudah diubah oleh tangan manusia. Kenapa mereka menuduh begitu? Karena Al-Quran sudah diubah oleh tangan manusia. Yuk kita baca ayat favorit di dalam Al-Quran yang biasa digunakan oleh para ustadz untuk berkata bahwa Alkitab sudah palsu, ditulis oleh tangan manusia. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, pada video ini, kita akan mengukur Al-Quran berdasarkan ukuran yang Al-Quran tetapkan sendiri. Oke, kita mulai aja ya. Yuk, pertama kita dengarkan pernyataan dari Dr. Sabir Ali. Simple Muslim believer will say, the Quran has not been changed. It's survived with us letter for letter, dot for dot, the way we have it in our hands. And that simple way of putting it does not take into consideration the whole complexity of the Quranic preservation, the way it has been described by our classical scholars in books that are studied in Muslim universities to this day. So there is a bit of a gap between the level of knowledge, wide gap actually, between the level of knowledge that Muslim scholars have and the Muslim layperson has regarding the history of the Quranic text. Oke, saya ulangi ya apa yang dikatakan oleh Dr. Sabir Ali dengan menggunakan bahasa Indonesia. Muslim awam akan berkata seperti yang kamu tahu. Al-Quran tidak pernah diubah pada setiap kata, setiap titik, seperti yang kita punya di tangan kita. Pernyataan sederhana itu tidak mempertimbangkan seluruh kerumitan proses pelestarian Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh para ulama klasik di dalam buku-buku yang kita pelajari di Universitas Islam pada zaman ini. Jadi, ada jurang antara tingkat pengetahuan. Tepatnya jurang yang lebar antara pengetahuan ulama Muslim dengan Muslim awam mengenai sejarah Al-Quran. Jelas ya? Ada jurang yang lebar antara apa yang para ulama Muslim tahu dengan apa yang Muslim awam tahu mengenai sejarah Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena para ulama Muslim menyembunyikan apa yang mereka tahu supaya Muslim awam tetap berpikir bahwa Al-Quran tidak pernah diubah pada setiap kata, setiap titik seperti yang kita punya di tangan kita. Supaya umat Muslim awam tetap menjadi Muslim. Nah, benarkah para ulama Muslim menyembunyikan apa yang mereka tahu supaya Muslim awam tetap berpikir bahwa Al-Quran tidak pernah diubah pada setiap kata, setiap titik seperti yang kita punya di tangan kita? Yuk, sekarang kita dengarkan informasi tentang naskah Sana'a oleh Dr. Sabir Ali. Recently, a manuscript has been discovered from Sana'a in Yemen, and it's referred to as the Sana'a manuscript. That manuscript has two layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. So how do we explain this difference, and why was that Quranic manuscript scraped off? Now, it turns out that in Muslim classical literature, Muslim scholars have detailed that some companions of the Prophet Muhammad, on whom be peace, recited the Quran in a way that varies from what commonly came to be recited by Muslims worldwide. Oke, saya ulangi dalam bahasa Indonesia ya. Belakangan ini telah ditemukan sebuah naskah di Sana'a, Yaman, dan disebut manuskrip Sana'a. Naskah itu mempunyai dua lapisan tulisan Quranik. Yang lapisan bawah sudah dihapus. Lapisan atas mempunyai teks Quranik yang ditulis ulang.
Teks pada lapisan atas mirip dengan teks Quran yang Muslim baca pada zaman ini. Teks pada bagian bawah yang dihapus mempunyai variasi-variasi dari teks yang dibaca Muslim zaman ini. Jadi bagaimana kita menjelaskan perbedaan ini dan kenapa naskah Quranik itu dihapus? Ternyata pada literatur klasik Muslim, para ulama Muslim mempunyai detail bahwa beberapa saat Nabi membacakan Al-Quran dengan cara yang berbeda dari yang biasa dibaca oleh umat Muslim di seluruh dunia. Jelas ya? Jadi pada naskah Sana'ah ada dua lapisan teks Al-Quran. Teks pada lapisan bawah, pada lapisan pertama adalah tulisan Al-Quran yang asli. Dengan kata lain, naskah Al-Quran yang pertama sudah diedit, sudah diubah oleh tangan manusia. Dan tulisan pada lapisan kedua mirip dengan apa yang teman-teman Muslim baca pada zaman ini. Mirip, bukan persis. Jelas ya? Yuk sekarang kita dengarkan penjelasan tentang naskah Sana'ah oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita lihat bersama apakah dia menjelaskan tentang dua lapisan pada naskah Sana'ah. Kita lihat apakah dia menjelaskan tentang lapisan pertama yang dihapus, dan kita lihat apakah dia menjelaskan bahwa tulisan pada lapisan kedua tidak sama persis dengan Al-Quran versi editan Hafs yang diresmikan pada tahun 1924 di Kairo. Teman-teman udah tahu kan bahwa Al-Quran yang teman-teman hafalkan sekarang itu adalah hasil editan Hafs yang baru diresmikan pada tahun 1924 di Kairo. Kira-kira 1300-an tahun setelah Muhammad meninggal, dan tidak sama persis dengan Al-Quran versi editan Wars yang digunakan di Maroko pada zaman ini. Dan teman-teman juga udah tahu kan bahwa pada zaman ini setelah Muhammad meninggal dan Al-Quran versi aslinya dibakar oleh Utsman, ada lebih dari 30 versi Al-Quran berbahasa asli, berbahasa Arab, bukan terjemahan yang tersebar di seluruh dunia selain Wars dan Hafs. Hah? Apa? Belum tahu? Oh ya sudah, sekarang kamu udah tahu ya. Yuk, sekarang kita dengarkan apakah Ustadz Adi Hidayat memberikan informasi tentang dua lapisan teks pada naskah Sana'ah dan tulisan pada naskah Sana'ah itu tidak sama persis dengan Al-Quran yang teman-teman Muslim hafalkan pada zaman ini. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan pada Ustaz. Semoga Allah memberikan kepada Anda lebih daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Saya mau nanya bagaimana pendapat Ustaz tentang manuskrip Sana'ah yang katanya Quran tertua yang pernah ditemukan, dan katanya lagi isinya ada yang beda dengan Quran sekarang. Semoga Ustaz sudi membaca dan menjawab pertanyaan saya ini supaya saya lekas tercerahkan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan terkait dengan Mushaf Sana'ah ini sudah lama tersebar, sudah viral, banyak diskusi dan bahkan telah muncul kebenaran dan juga pandangan-pandangan dari para ulama. Ya, ini terjadi pada tahun 1972. Jadi kisahnya begini, ada pemugaran atau renovasi Masjid Agung di Sana'ah. Nah, Sana'ah itu di Yaman ya. Nah, pada saat itu para pekerja yang tengah merenovasi itu menemukan lembaran-lembaran di atap, ya lembaran-lembaran manuskrip. Sekitar kurang lebih ada yang mencatat 4.000 lembar ya. Begitu kemudian dibuka, dilihat, ternyata diduga itu adalah Al-Quran ya, yang dituliskan dalam bentuk mushaf ya, dengan kualitas kertas ya. Ya, kalau kita katakan kertas itu yang cukup lama, diduga manuskrip ya. Maka dari itu kemudian Qadhi pada waktu itu bernama Syekh Ismail Al-Aqwa. Syekh Ismail Al-Aqwa mencoba menghubungi pihak-pihak ahli ya tentang manuskrip untuk bisa meneliti manuskrip yang dimaksudkan atau temuan yang dimaksudkan. Maka pada saat itu ada pakar manuskrip di Jerman yang bernama Gerd Pune ya, Gerd Pune ya, kurang lebih seperti ini. Ya, Gerd Pune. Gerd ya, Pune dengan temannya von Bettmer ya. Jadi ini dihubungi, minta bantuan untuk diteliti
Ya, karena pada saat itu di Yaman hanya ditemukan, tapi pakar manuskripnya untuk meneliti berapa lama usianya, apa kualitas kertas yang dituliskan pada saat itu, apakah kertas ataukah dari serat-serat pohon misalnya, atau dari bahan yang lainnya, maka dimintakan kepada ahli manuskrip ini untuk bisa diteliti, dan tentunya dengan mengumpulkan juga ulama-ulama lokal untuk bisa bersama-sama bersinergi mengerjakan proyek yang dimaksudkan. Nah, dan kesimpulannya sangat menarik. Ketika itu diteliti, kemudian diurutkan satu persatu dan tidak ada persoalan, kemudian saat proses itu berlangsung tidak ada masalah. Nah, ini yang jadi hal yang sangat menarik. Jadwin ini tanpa diketahui oleh Qadhi Ismail Al-Aqwa yang dari Yaman tadi, itu tiba-tiba menulis sebuah keterangan ya kepada satu perwakilan majalah di Amerika namanya Atlantic Monthly ya. Jadi ada satu majalah namanya Atlantic Monthly ya. Jadi majalah bulanan ya. Nah, disampaikan di situ bahwa manuskrip yang sedang diteliti itu ternyata berisi Al-Quran dan berbeda ya, dengan urutan-urutan atau mushaf yang sudah ada selama ini yang hadir di kalangan umat Islam. Ini berita muncul di tahun 1999, jadi 1999 dari kejadian 1972 yang ditemukan tadi, kemudian diminta untuk ditelitikan. Beberapa waktu setelahnya, tahun 99 muncullah kemudian satu keterangan di majalah Atlantic Monthly tentang hal yang disampaikan. Nah, ketika itu menyebar dan ditemukan kemudian bacaan itu oleh seorang pemikir muslim, maka dikonsultasikan kepada Qadhi tadi, ya Ismail Al-Aqwa tentang kejadian ini, maka disuratilah kemudian, diminta klarifikasi. Ya, bahkan diminta untuk menjelaskan kepada Jadwin dan kawannya tadi, apakah benar yang Anda sampaikan di majalah ini. Ternyata yang paling menarik, beliau sampaikan, Jadwin ini dan kawannya memberikan klarifikasi tertulis. Yaitu viral juga, Anda bisa temukan di keterangan-keterangan sekarang, mungkin kalau Anda googling juga Anda temukan, bahwa dia sampaikan, nggak ada yang beda kok. Semua sama. Ya, hanya memang, nah ini yang paling menarik, ada satu khas ya yang nampak pada mushaf yang diteliti itu, yang menunjukkan bahwa urutan di mushaf itu diduga kuat adalah urutan yang dituliskan di awal-awal masa abad pertama Hijrah ya, yang urutannya kemungkinan mengikuti kepada urutan-urutan seperti sebagian sahabat menuliskan ayat sesuai dengan turunnya asbabun nuzul. Jadi ada beberapa sahabat yang menuliskan ayat, begitu turun tuliskan, begitu turun tuliskan, begitu turun tuliskan. Ini di awal-awal fase masa ayat-ayat turun kepada Nabi SAW. Sehingga ketika semua dikumpulkan, urutannya tidak seperti yang kita temukan sekarang dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ya, surah nomor 1 sampai surah ke 114. Ini memang biasa saja karena di fase-fase awal Islam, ayat-ayat turun, sahabat mengumpulkan. Ya, Nabi meminta kemudian kepada beberapa kalangan sahabat tertentu untuk menuliskan, ada yang di pelepah-pelepah kurma, ya, ada yang kemudian di tulang-tulang kering dan sebagainya dikumpulkan. Sampai setelah semuanya selesai, tuntas 30 juz, maka Allah memberi petunjuk lewat malaikat Jibril untuk mengurutkan surah Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu yang kita kenal dengan mushaf sekarang. Ya, maka diurutkan keseluruhannya, rapi tersusun, sampai kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan beberapa sahabat, dikumpulkan kemudian, ya itu semua. Lalu di zaman Umar bin Khattab, ya disatukan itu menjadi bagian dari mushaf. Di zaman Uthman diperbanyak dan disebarkan sampai sekarang, sampai disebut dengan mushaf Uthmani. Jadi kalau nanti ada ditemukan misalnya seperti kasus seperti ini, ada mushaf kok dari surah Asy-Syu'ara surah ke-26 langsung lompat ke surah 37. Nah, itu bukan urutan yang sekarang kita temukan lantas disebut beda, tidak. Karena semua Qurannya sama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya sama. Hanya boleh jadi yang ini diduga lembaran-lembaran yang dulu belum sempat kemudian dimusnahkan ya setelah munculnya pengurutan ini dari surah pertama sampai surah ke-114.
Jadi ini mushafnya mushaf asli sama persis dengan yang sekarang, hanya diduga ini adalah salah satu di antara mushaf yang ditemukan terurut dengan mushaf asbabun nuzul. Jadi begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan. Dan ini tidak ada masalah di sini. Ya, jadi sesungguhnya mushaf yang dimaksudkan tidak ada persoalan, dan pada akhirnya semua mengklarifikasi bahwa mushaf Son'a itu adalah mushaf di antara mushaf yang tertua, yang sama persis semua bacaan Qur'annya, tidak ada yang beda dengan apa yang kita bacakan sekarang. Yang sama persis semua bacaan Qur'annya, tidak ada yang beda dengan apa yang kita bacakan sekarang. Adapun jika ada urutan kemudian ditemukan berbeda dari surahnya, maka itu bukan perbedaan dari surah dan tidak esensial, tapi ini barangkali menunjukkan kepada urutan ketika surah-surah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam bissawab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang misalnya, oh ini mushaf Son'a menunjukkan Qur'annya beda dengan yang sekarang, dia kurang pengetahuan. Kemungkinan dia jarang baca Qur'an, dia tidak tahu Qur'an, sehingga dia tidak mengerti tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Ya, jadi saya simpulkan lagi, sekali lagi, mushaf Son'a adalah mushaf di antara mushaf tertua yang pernah ditemukan di dunia, dan ini menunjukkan mukjizat kebenaran Al-Quran pernah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, bukan rekayasa Nabi. Ya, yang kedua menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi berurutan sesuai dengan peristiwa-peristiwanya, sampai kemudian diperintahkan untuk disusun sesuai dengan urutan Al-Fatihah sampai An-Nas seperti yang kita bacakan saat ini. Justru dengan ditemukannya mushaf ini menunjukkan otentisitas Al-Quran yang tidak ada perubahan sampai saat ini. Demikian cara memahaminya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, apakah teman-teman dengar Ustadz Adi Hidayat memberikan informasi tentang dua lapisan teks pada naskah Sana'ah dan tulisan pada naskah Sana'ah itu tidak sama persis dengan Al-Quran yang teman-teman muslim hafalkan pada zaman ini? Saya sih nggak dengar. Jadi silakan teman-teman pikir sendiri, kenapa para ustadz menyembunyikan hal ini dari kalian? Bukankah kalian punya hak untuk tahu apa sih yang sebenarnya kalian percaya? Jangan-jangan semua yang kalian percaya itu hanyalah kebohongan. Jangan-jangan tiket menuju surga yang dijanjikan para ustadz itu cuma kebohongan. Jangan-jangan ancaman neraka kalau tidak beragama Islam itu hanya gertakan kosong. Ya, itu sih hak kalian lah, teman-teman yang muslim, untuk percaya apa yang kalian mau percaya. Kalian mau tetap percaya bahwa Al-Quran tidak pernah berubah dari zaman Muhammad dan tidak berbeda di seluruh dunia, walaupun kenyataannya tidak demikian, ya itu hak kalian. Kalian mau habiskan hidup kalian di dalam kebohongan sampai mati pun itu urusan kalian, bukan urusan saya. Tetapi, kalian gak usahlah nuduh-nuduh kitab suci orang lain sudah diubah oleh tangan manusia. Karena kenyataannya para ulama kalianlah yang menulis dan mengubah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengaku-ngaku pada kalian bahwa ini adalah wahyu langsung dari Allah yang tidak pernah berubah dan tidak berbeda di seluruh dunia. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه
بأعلى صوت. حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى